Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Esa dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan struktur politik di Indonesia. Yang pertama, sistem pemerintahan. Indonesia sampai dengan tahun 1950 telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial dan parlementer. Tidak sampai 1 tahun setelah kemerdekaan, sistem pemerintahan presidensial digantikan dengan sistem pemerintahan parlementer. Kabinet yang menjabat antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah Kabinet Natsir pada tahun 1950 sampai dengan 1951. Menyusun kabinet dengan melibatkan sebanyak mungkin partai agar kabinetnya mencerminkan sifat nasional dan mendapat dukungan parlementer yang besar. Yang kedua adalah Kabinet Sukirman pada tahun 1951 sampai dengan 1952. Didukung Kabinet Masyumi dan PNI, mencerminkan kabinet partai memegang pemerintahan dari menyusun program portofoli. Yang ketiga adalah Kabinet Wilopo. Dari tahun 1952 sampai dengan 1953. Terjadinya peristiwa Tanjung Marawa terkait dengan pembebasan tanah milik Delhi Partai Jeringin atau DPO. Yang keempat adalah Kabinet Ali Sasmitro Amijoyo dengan bertujuan untuk melanjutkan tugas Kabinet Wilopo. Yang kelima adalah Kabinet Bahrudin Harahap, mempunyai tugas menyelenggarakan pemilihan umum. Yang keenam adalah Kabinet Ali II. Kabinet pertama yang memiliki rencana 5 tahun, yang antara dua isinya mencakup masalah Irian Barat. Yang ketujuh adalah Kabinet Juanda, adalah membebaskan Irian Barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang memburuk, disusun untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua adalah sistem kepartaian. Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multipartai. Pembentukan partai politik ini menurut Muhammad Hatta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen, yang sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Kondisi inilah yang mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia dari sistem demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. Yang ketiga, pemilihan umum 1955. Pelaksanaan pemilihan umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan Dewan Konstitut. Pemilihan umum ini diikuti oleh partai-partai politik yang ada, serta oleh kelompok perorangan. Kabinet yang berhasil menjalankan pemilihan umum yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilihan umum 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Pemilihan umum 1955 selain memilih anggota DPR, juga memilih anggota Dewan Konstitut dalam sidang-sidang Dewan Konstitut yang berlangsung sejak tahun 1956 hingga Dekret Presiden 5 Juli 1959
tidak menghasilkan apa yang diamanatkan oleh UUDS 1950. Pembahasan mengenai dasar negara mengalami banyak kesulitan karena adanya konflik ideologis antar partai. Akhirnya, pada 4 Juli 1959 ditetapkan bahwa dibubarkannya Dewan Konstitut dan menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan menyatakan tidak berlakunya UUDS 1950. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.